halo, halo Morowali. Apabila semoga bahagia selalu. Jumpa kembali bersama kau di sini, hadir berbincang untuk kita semua. Halo, halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan seorang mahasiswi yang kemarin beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan karena mendapatkan bantuan langsung dari seorang calon Bupati Morowali. Ya, saat ini saya bersama dengan Elsa. Elsa ya? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Iya, sehat. Pertama saya ingin tanyakan soal video yang beredar itu, yang sama-sama dengan calon bupati itu. Itu benar adanya? Iya, benar adanya. Jadi dikasih bantuan? Iya, dikasih bantuan, Pak. Uang tunai ya? Iya, uang tunai pada malam itu. Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya awalnya itu ada tim sukses Ya. antarkan surat ke rumah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Desa Ulere. Surat apa itu? Surat undangan Bapak Haji Rahman Syah Ismail. Terus saya ini memang dari sebelum itu, dari jauh-jauh hari sudah pengen ketemu dengan beliau. Hanya saja saya terkendala kayak mencari informasi kayak tempatnya di mana, siapa yang bisa bantu untuk temukan Bapak. Apalagi beliau kan orangnya sangat sibuk. Terus malam itu saya sempat ragu ingin curhat karena kan banyak masyarakat begitu. Ya. Jadi ceritanya datang ke pertemuan itu? Iya, datang. Yang di Desa Kolono ya? Iya. Nah, terus waktu akhir acara, ya. tapi waktu belum bubar orang, masih banyak orang di situ. Saya langsung pergi sama Pak Rahman Syah. Saya bicara, saya bilang, permisi Pak, saya ingin berbicara sedikit saja. Begitu bahasa saya. Terus saya boleh ke pinggir sebentar, tapi beliau bilang, ya sudah bicara saja apa yang ingin dibilang. Terus saya bilang begini, ini saya mahasiswa, saya pulang karena libur semester. Terus saya terkendala di ekonomi. Penghasilan orang tua beberapa bulan ini agak menurun. Nah, akhirnya saya curhat, saya bilang, saya sudah ikut program Pemda, hanya saja ini Pemda ini dia bergelombang, gelombang 1, gelombang 2 sampai 3. Namun kalau daftarnya di gelombang pertama dia cairnya antara bulan 6 sama bulan 7. Itu apa? SPP? Bukan, beasiswanya. Beasiswa. Ini beasiswa ini ceritanya kan kita harap untuk bayar SPP-nya kita. Semua mahasiswa begitu. Tapi di bulan 7 ini saya masih kuliah. Belum ada liburnya. Nanti bulan 8 pertengahan saya sudah libur di situ. Nah, disitulah saya daftar yang gelombang kedua. Tapi cairnya dia di bulan 11. Sementara ini cairnya di bulan 11. Bulan 11. Sementara SPP-nya? SPP-nya itu di bulan ini. Harus dibayar bulan ini? Harus dibayar bulan ini. Dan saat itu tanggal 7. 7 September? 7 September batasnya. Pada posisi itu Elsa belum punya uang? Sama sekali belum, Pak. Belum. Orang tua juga tidak punya uang? Tidak punya uang. Saya di situ sudah kayak pasrah, tapi alhamdulillah. Masya Allah luar biasa sekali. Maka Elsa memberanikan diri. Iya. Bicara pada Pak Rahman Syah Ismail di acara itu. Iya. Dan direspon oleh beliau. Iya, luar biasa direspon, Pak. Langsung dieksekusi ya. Langsung. Tanpa basa-basi. Ya, di video yang beredar itu seperti itu. Terus apa perasaan Elsa saat itu? Pertama, saya sangat-sangat bersyukur sampai tidak bisa saya mengutarakan bagaimana, hanya bahasa saya itu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya itu, sampai saya tidak lihat Bapak pulang. Saya tidak bisa berkata-kata banyak karena kaget. Ini detik-detik itu pada saat itu tanggal 6. Tanggal 7
sudah membayar. Dan situ Jadi saya pusing. malamnya dikasih, malamnya dikasih bantuan sama Pak Rahmansyah, Iya. besoknya langsung bayar. Besoknya langsung bayar. SPP. Iya. Jadi lunas. Lunas, alhamdulillah. Selama ini memang selain Pak Rahmansyah, apakah ada orang lain yang pernah membantu Elsa? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Iya. Baru Pak Rahmansyah Ismail. Baru Pak Rahmansyah Ismail. Tentu ini sangat berkesan buat Elsa. Iya. Elsa sendiri berapa bersaudara? Saya bersaudara hanya 2. Hanya 2. Iya. Orang tua masih hidup semua? Masih hidup semua. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan bapak saya ini, dia itu tukang kayu. Hanya saja kadang kalau orderannya saya mencukupi, ya lumayan cukup. Ya. Tapi maksudnya itu orderan itu tidak sewaktu-waktu ada dan ada terus. Kadang kayak seperti ini beberapa bulan mogok karena tidak ada orderan begitu. Jadi kemarin pas mau bayar SPP itu kosong sama sekali? Kosong sekali, sama sekali tidak ada. Kalau ibu, mama kerjanya apa? Kalau ibu saya itu pekebun juga, hanya saja agak berhenti karena jaraknya jauh. Dari kebun? Dari rumah ke kebun. Elsa sekarang semester berapa kuliahnya? Saya semester 5, Pak. Semester 5 ya? Iya. Kenapa ingin sekali? Banyak orang kemudian kalau kuliahnya terkendala persoalan ekonomi, ceritanya Elsa kan begitu ya? Iya. Kuliah terkendala ekonomi. Ekonomi. Biasa ada yang putus, ada yang berhenti. Kenapa Elsa tidak memilih untuk berhenti misalnya? Karena cita-cita saya, Pak. Saya tidak mau berhenti, saya tidak ingin berhenti. Karena luar biasa semangat awal saya masuk kuliah itu, semangat terutama untuk orang tua saya, ibu saya terutama. Dia yang paling semangat untuk biaya saya kuliah. Jadi harus bertahan? Harus bertahan. Sampai selesai? Iya. Dan yang Elsa rasakan selama ini memang berat ya? Beberapa waktu, bukan hanya ini saja. Ada beberapa semester yang terkendala, tapi luar biasa pertolongan Allah itu. Ada saja rezekinya orang tua kalau kasih sekolah anak. Semester 5, itu perjalanan yang akan ditempuh masih jauh? Masih jauh. Masih kuat? Insya Allah masih kuat. Memang kenapa harus selesaikan kuliah? Kenapa? Yang terutama itu, saya ingin membuktikan sama orang-orang yang pernah dulu, yang pernah misalnya menindas. Ya. Menindas maksudnya? Saya ingat salah satu, saya tidak mau sebut nama, tapi saya ingat salah satu orang pernah bilang, buat apa kau kuliah? Karena orang tuamu tidak mampu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jujur saja Pak, keluarga saya itu orangnya ya biasa-biasa saja. Orang di sana itu kayak memandang hanya sebelah mata saja. Jadi Elsa termotivasi, salah satunya adalah karena adanya anggapan bahwa apa ya, ekonomi tidak mampu tapi memaksakan kuliah, begitu? Iya, sangat. Iya, memaksakan. Dan Elsa ingin membuktikan kepada semua orang, iya, bahwa orang tidak mampu pun bisa kuliah. Bisa kuliah. Dan apapun caranya harus selesai. Harus selesai. Seperti itu. Memang cita-citanya Elsa apa? Saya ingin, cita-cita saya itu adalah sebenarnya dokter gigi. Hanya saja waktu di awal mau mendaftar ini kembali lagi di ekonomi. Tapi alhamdulillah ada kesehatan gigi D3 itu seperti perawat gigi dan biayanya tidak seperti dokter gigi, agak mahal kalau dokter gigi. Oke, Elsa, diminum dulu. Oh, ya. Baik netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, kembali bersama saya Gaf di Halo Morowali, masih bersama dengan Elsa. Elsa, pada malam kegiatan Pak Rahmansyah Ismail yang diselenggarakan di
Polono itu, Elsa sengaja hadir atau Saya sengaja hadir. apakah di pertemuan-pertemuan calon lain Elsa juga hadir? Sejauh ini belum pernah. Sejauh Hanya ini Bapak Elsa belum pernah. Ya, belum pernah. Baru pertemuannya Pak Rahmansyah. Iya. Kenapa hadir pada pertemuannya Pak Rahmansyah Ismail? Karena sebelumnya dari jauh-jauh hari, saya pengen sekali ketemu dengan beliau. Sebelum adanya itu surat yang dikasih ke saya, dan pokoknya sebelum datang ke surat di rumah, memang saya sudah berniat ingin ketemu dengan beliau. Kalau menurut Elsa, ada yang istimewa dari Pak Rahmansyah Ismail? Pertama, saya tidak bicara masalah tentang profilnya seperti beberapa pangkatnya, tapi yang bikin saya tergerak hatiku itu, ini kesempatan saya, kamu harus ketemu dengan Bapak, kamu harus ketemu dengan Pak Rahmansyah. Memang niat saya itu besar sekali ingin ketemu dengan Bapak. Apakah semata-mata karena ingin menyampaikan curhatan Elsa soal SPP itu atau ada hal lain? Yang pertama, tujuan saya bukan hanya semata-mata, tapi tujuan saya memang ingin minta tolong sama beliau. Ingin sekali minta tolong. Maksudnya saya supaya bagaimana ini bisa dibantu kayak uang SPP saya. Ya. Terus apa tanggapan keluarga dengan kejadian malam itu? Tanggapan keluarga saya luar biasa, sangat bersyukur. Waktu mamaku itu sampai tidak sangka-sangka dikasih uang tunai tanpa amplop, langsung tunai di tangan saya. Langsung dikasih di tempat ya? Iya. Seperti itu. Dan selama ini baru Pak Rahmansyah Ismail yang memperlakukan Elsa seperti itu? Iya, baru Bapak Rahmansyah Ismail. Malam itu saya lihat Pak Rahmansyah bercakap, berbincang dengan Elsa. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahmansyah kepada Elsa? Malam itu pertama dia bertanya, berapa uang SPP kamu, Nak? Iya, iya. Bapak itu di situ saya lihat tanpa berpikir panjang, tanpa ini itu, langsung dia bilang, ya kasih dia uang sekian. Dan alhamdulillah luar biasa sekali, rezeki malam itu lebih dari uang SPP saya. Oh, lebih ya? Lebih. Ya. Jadi lebihnya itu diapakan? Yang lebihnya itu rencana saya mau tabung untuk adik saya mau beli. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang akan Elsa lakukan ke depan di pemilihan bupati ini? Apakah Elsa sudah punya pilihan atau seperti apa? Saya sudah punya pilihan. Tentunya Bapak Rahmansyah Ismail. Dan saya ingin mengutarakan pesan saya untuk teman-teman saya. Ini bukan opini, tapi ini fakta. Dan saya sudah rasakan sendiri kebaikan dari Bapak Rahmansyah Ismail. Kita dukung Bapak Rahmansyah Ismail. Kita doakan Bapak Rahmansyah Ismail karena dia luar biasa. Tanpa saya bicara saja, luar biasa Bapak itu baiknya. Terus dari profilnya juga, kayaknya dia punya karakteristik dermawan, penyayang. Dari matanya terlihat. Elsa membaca bahwa dari matanya Pak Rahmansyah Ismail itu beliau seorang penyayang. Seorang penyayang. Karena ada satu kalimat yang sangat menyentuh hati saya, Pak. Waktu dia tanyakan saya, pertama itu lembut sekali suaranya. Kenapa, Nak? Itu. Kenapa, Nak? Iya. Pertanyaan itu menggugah hati Elsa. Iya. Dan pertanyaan kedua itu, berapa, lembut sekali suaranya, berapa uang SPP yang mau disini? Baik, Elsa, seperti biasa di Halo Morowali, kalau sudah selesai perbincangan, itu tamu diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita yang ada di luar sana. Oleh karena itu, saya memberikan mic sepenuhnya kepada Elsa untuk menyampaikan apa yang Elsa ingin sampaikan. Silakan. Jadi, jujur saja,
Saya dari anak yang biasa-biasa saja, anak dari petani. Kadang itu mau hampir putus asa. Maksudnya kayak mau ingin berhenti kuliah. Kadang pendapatan orang tua yang tidak memungkinkan sampai ingin berhenti kuliah. Tapi alhamdulillah ada salah satu orang baik yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saya. Betapa baiknya Bapak Haji Rahmansyah Ismail, karena di malam itu dia sangat membantu saya. Pertolongan Allah lewat Bapak Rahmansyah Ismail. Semoga dia menang, dan saya yakin ke depannya pasti ini akan jadi salah satu kenangan buat kita semua, bahwa ke depannya jika ada yang susah seperti saya, pasti Bapak akan buka pintu rumahnya untuk kita semua masyarakat Morowali. Jadi untuk pesan saya, semoga ke depannya bisa menjadi the next hero to Morowali for 2024 and 2029. Baik netizen yang budiman, itulah sebuah closing statement dari Elsa. Elsa siapa lengkap? Saya Elsa Nosa. Elsa Nosa, mahasiswi Morowali yang beberapa waktu yang lalu mendapatkan bantuan langsung dari Pak Rahmansyah Ismail terkait dengan kendala yang dihadapi Elsa di perkuliahannya yang terkendala faktor ekonomi. Dan netizen yang budiman, closing statement dari Elsa tadi menandakan bahwa obrolan kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting, jangan salah menyimpulkan. Dan mudah-mudahan juga Elsa ini menginspirasi kita semua. Elsa ini menginspirasi anak-anak Morowali yang lainnya, bahwa jangan pernah berputus asa. Teruskan pendidikan kalian, teruskan kuliah kalian, sekalipun ekonomi sulit. Karena cita-cita harus diperjuangkan. Dari Baho Kopi, Bohomo TV, Bungku Timur, saya Gap mohon undur diri. Elsa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Halo Morowali, apabila semoga bahagia selalu, jumpa kembali bersama.